Halo teman-teman, video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat perjanjian gadai STNK motor. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat surat perjanjian gadai STNK mobil. Nah, pada video sebelumnya itu dan video kali ini perbedaannya tidak terlalu jauh, hanya diubah mobil STNK mobil jadi STNK motor. Nah, sama seperti video sebelumnya tentang surat perjanjian gadai STNK mobil. Di bagian pihak pertama itu yang menerima gadai STNK motor. Nah, itu sebagai pihak pertama, sebagai pemilik modal yang menerima gadai STNK. Nah, yang kedua itu pihak kedua itu yang mempunyai STNK yang ingin menggadaikan STNK-nya. Nah, itu disebut pihak kedua. Kedua identitas kedua orang itu harus diisi sesuai dengan identitas kartu penduduk. Kartu tanda penduduk. Baik, setelah itu kedua belah pihak sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian gadai. Nah, ketentuan dan syarat-syaratnya sebagai berikut. Pihak pasal pertama itu tentang pihak kedua yang menggadaikan STNK dengan nomor polisi sekian STNK kepada pihak pertama. Nah, pihak pertama menyatakan telah menerima STNK asli dari pihak kedua yang disebutkan pada ayat pertama. Kalau misalnya ada keterangan lebih lanjut, maka disebutkan di poin ketiga. Pasal kedua yaitu jenis motor yang disebut berupa motor apa, misalnya tipenya apa, tahun pembuatannya, warnanya apa, warna merah, warna hitam. Pihak kedua menyatakan bahwa barang yang digadai itu merupakan milik pribadi. Nah, di sini harus disesuaikan dengan identitas dan nomor STNK, nama pada STNK tersebut. Lalu pasal ketiga, pihak kedua menggadaikan motor ke pihak pertama untuk dipergunakan di dalam bidang, misalnya untuk keperluan apa dijelaskan di sini. Misalnya di bidang pengembangan, di bidang atau dipergunakan untuk kebutuhan keluarga, bisa juga. Itu pasal keempat, yaitu pihak pertama telah menyerahkan uang kepada pihak kedua sebesar sesuai nilai taksir dari pihak pertama terhadap motor tersebut, STNK motor tersebut. Dan bunga yang dikenakan sebesar sekian persen setiap bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian hingga tanggal jatuh tempo. Pasal kelima itu pihak kedua, apabila pihak kedua tidak membayar, maka pihak pertama akan mengadakan lelang untuk barang yang digadaikan pihak kedua tanpa meminta persetujuan dari pihak kedua, dan pihak kedua tidak berhak untuk mengajukan tuntutan apapun kepada pihak pertama. Di sini pasal ke-6 tentang apabila pihak kedua memperpanjang masa gadai, maka pihak pertama itu tidak dapat melakukan unsur pelelangan. Nah, seperti itu. Pasal kejutan tentang pihak kedua apabila menebus barang atau STNK tersebut, maka pihak pertama wajib mengembalikan, seperti itu.
Oke, pasal ke-8 itu tentang pihak penyelesaian. Ada 2 poin. Poin pertama itu pihak kedua dikenakan sanksi oleh pihak pertama apabila melebihi jatuh tempo. Dendanya yaitu sejumlah uang yang ditentukan oleh pihak pertama. Oke, poin kedua itu pihak kedua akan dikenakan sanksi lebih berupa penjualan barang atau yang digadai oleh pihak kedua apabila pihak kedua sengaja lalai melakukan pembayaran. Oke. Selanjutnya pasal ke-9, apabila terjadi perselisihan maka penyelesaian masalah itu dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai, maka penyelesaian masalah itu dilakukan secara hukum dan memilih domisili yang tetap di kantor penitra pengadilan negeri setempat. Oke. Pasal ke-10 itu tentang surat perjanjian gadai dirangkap 2. Nah, diberi materai pihak pertama ditanda tangan dan nama jelas, pihak kedua tanda tangan. Oke, saksi 1 dan saksi kedua. Oke, sekian video cara pembuatan surat perjanjian gadai STNK motor. Sekian teman-teman. Terima kasih.